Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fron Alamin, guru Produktif Teknik dan Bisnis Motor SMK Bina Karya Mandiri Kota Bekasi. Kali ini saya akan membahas pelajaran kelas 12 TBSM, yaitu materi motor otomotif tentang memahami komponen sistem pendingin air sepeda motor. Langsung aja kita masuk ke materi tersebut. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mendiagnosis gangguan pada sistem pendingin air sepeda motor. Yang kedua, peserta didik dapat memperbaiki gangguan sistem pendingin air sepeda motor. Yang ketiga, peserta didik dapat merakit komponen sistem pendingin air sepeda motor. Fungsi sistem pendingin air sepeda motor adalah untuk membatasi temperatur kerja dengan jalan mencegah terjadinya panas yang berlebihan akibat dari terjadinya pembakaran dan pergesekan antara komponen mesin sepeda motor Honda. Pengertian pendingin air dengan cairan pendingin. Sebuah sistem pendingin mesin dengan mensirkulasikan cairan pendingin atau coolant ke dalam mesin. Coolant menyerap panas waktu ia mengalir pada bagian dalam mesin, kemudian didinginkan oleh udara sewaktu ia mengalir melalui radiator. Konstruksi sistem pendingin air. Perhatikan gambarnya, ini adalah konstruksi sistem pendingin air sepeda motor. Ini adalah gambar sebelah kiri Anda adalah komponen partnya. Di situ ada komponen-komponennya yang terdapat pada motor. Di sini contoh motornya adalah motor Vario 150 cc. Ini adalah komponen part jika ada komposisi pendingin air satu konstruksi utuh di dalam sebuah motor. Selanjutnya, apa aja komponen sistem pendingin air pada motor tersebut? Yang pertama adalah radiator. Yang kedua, radiator kap. Yang ketiga adalah tangki penyimpanan atau reservoir. Yang keempat adalah cooling fan. Kelima, pompa air. Keenam, termostat. Ketujuh, coolant. Dan yang kedelapan adalah pipa atau selang besar atau selang kecil air. Sekarang kita bahas masalah fungsi komponen sistem pendingin air. Yang pertama adalah radiator. Perhatikan gambarnya. Radiator berfungsi melepas panas coolant pada saat melewati pipa radiator atau orang bilang radiator tube. Nah, radiator tube ada di ada di radiator berupa pipa-pipa yang berjejer sejajar, di mana di situ pipanya terbuat dari tembaga ataupun aluminium. Gunanya apa? Untuk menurunkan suhu coolant. Nah, di situ pipa tadi mengalirkan air dari tangki atas maupun ke tangki bawah dan didinginkan melalui kipas nanti. Radiator cup. Komponen kedua adalah radiator cup atau cup tester atau tutup radiator. Perhatikan gambarnya. Tutup radiator berfungsi sebagai penutup untuk mencegah kebocoran coolant. Yang kedua juga berfungsi sebagai klep bertekanan, pressure valve, untuk menaikkan titik didih coolant. Nah, di sini yang akan saya catatan tambahan, pressure valve adalah pada saat ada tekanan dari saat air mendidih, dan itu nanti dia akan mengecil pepernya sehingga air mengalir dari dari tangki atas radiator menuju ke tangki cadangan akibat tekanan pada saat air mendidih. Jadi pada saat itulah tutup radiator berfungsi dengan baik. Komponen yang ketiga adalah tangki penyimpanan atau reservoir tank. Perhatikan gambarnya. Di sini adalah gambar tangki cadangan. Berikut ada selangnya maupun aliran dari tutup radiator atas menuju tangki cadangan. Tangki penyimpanan berfungsi menyimpan coolant untuk sementara setelah ia memuai akibat panas mesin. Tidak hanya sementara saja, maka di situ posisi air di tangki cadangan diperhatikan antara upper dan lower. Komponen keempat adalah cooling fan, kipas pendingin. Di sini ada perhatikan gambarnya. Di sini ada gambarnya macam-macam kipas pendingin pada sebuah motor. Pertama tipe SMH Matic dan kedua adalah tipe SMH Sport. Jadi posisinya cooling fan-nya berbeda-beda antara motor Matic dengan motor Sport. Cooling fan berfungsi mengalirkan udara guna menurunkan suhu coolant. Untuk tipe sepeda motor Matic dilengkapi dengan cooling fan yang terhubung pada flywheel. Komponen selanjutnya adalah pompa air, water pump. Perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar komponen water pump di motor, dan ini adalah gambar partnya bagian dalam tentang pompa air. Pompa air berfungsi
untuk menaikkan tekanan coolant dan mengirimkannya ke dalam sistem. Jadi mensirkulasikan air coolant dalam sistem pendingin air. Komponen yang keenam adalah termostat. Termostat ini adalah gambarnya di dalam sistem pendingin air. Silakan Anda perhatikan. Termostat ini tepatnya kalau dari gambar ada di dekat tangki cadangan. Nanti situ ada termostat yang akan menuju ke pompa air. Termostat berfungsi untuk mempertahankan suhu mesin pada tingkat yang ditentukan. Jadi dia menjaga temperatur mesin supaya konstan. Jadi sangat vital sekali nih termostat. Yang ketujuh adalah coolant. Coolant, perhatikan gambarnya. Ini adalah botol coolant. Kalau saat Anda beli di Ahas atau bengkel motor, botol coolantnya, ini adalah gambar apa sih coolant itu? Coolant merupakan gabungan campuran antara cairan radiator dan air suling. Fungsi coolant adalah mendinginkan mesin, menaikkan titik didih, menurunkan titik beku, dan mencegah ke arah pada bagian dalam mesin, baik pada water jaketnya maupun pada radiator tersebut. Yang ke-8 adalah pipa atau selang besar atau selang kecil air. Perhatikan gambarnya di sini ada water tube atau water hose bergambar. Jadi pipa itu berbeda antara pipa atau selang yang untuk radiator atas maupun selang untuk tangki radiator bawah maupun selang dari tangki atas radiator menuju ke reservoir. Itu berbeda ukurannya. Nah, pipa juga nanti dibantu dengan kleman untuk mencegah dari kebocoran. Pipa atau hose atau selang berfungsi sebagai hubungan antara mesin dengan sistem pendinginan. Terima kasih telah nonton video ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.